Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ican. Hari ini aku mau ajakin kalian masak-masak lagi. Tapi sebelumnya buat kamu yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya juga, biar kamu gak ketinggalan resep terbaru dari aku. Langkah pertama, kita langsung aja buat kuah gula merahnya. Siapkan 80 gram gula aren, kemudian sejumput garam dan 1 lembar daun pandan. Lalu kita kasih air sedikit, nyalakan api sedang dan kita masak sampai meleleh dan mendidih. Nah, kalau semua gulanya sudah meleleh seperti ini dan sudah mendidih, kemudian bisa kita matikan apinya dan kita tunggu sampai dingin. Selanjutnya kita membuat kelapa taburannya. Siapkan setengah buah kelapa yang sudah diparut dan ambil putihnya aja. Kemudian 1 lembar daun pandan dan sejumput garam, lalu kita aduk rata. Setelah itu kita kukus selama 10 menit. Setelah kita kukus, kita sisihkan dulu, kemudian kita siapkan bahan-bahannya. Kita gunakan 4 buah pisang yang belum terlalu matang. Untuk jenis pisangnya boleh apa aja. Kemudian 80 gram tepung beras, 30 gram tepung tapioka. Kemudian siapkan santan kental 80-100 ml, sesuaikan dengan teksturnya nanti. 1/4 sendok teh garam, 2 sendok makan gula pasir. Untuk warna hijaunya aku menggunakan pasta pandan secukupnya. Kita lanjut membuat adonannya. Siapkan wadah, kemudian masukkan tepung beras dan tepung tapiokanya. Kemudian kita masukkan gula pasir dan garamnya. Setelah itu bahan keringnya kita aduk sampai merata. Kalau bahan keringnya sudah tercampur merata, sekarang kita masukkan santannya secara bertahap sambil terus kita aduk. Pada saat memasukkan santannya bisa dikira-kira dengan tekstur adonan ya. Kalau dirasa sudah cukup, jangan dimasukkan sampai 100 ml. Nah, kalau adonannya sudah tidak ada yang menggumpal seperti ini, bisa kita masukkan pasta pandannya. Kemudian kita aduk sampai merata, dan untuk membuat warna hijaunya tidak terlalu cerah seperti ini, bisa ditambahkan pewarna coklat 1 tetes. Nah, setelah adonannya jadi, kemudian kita lanjut untuk mengupas pisangnya. Kalau pisangnya udah kita kupas semua seperti ini, sekarang kita masukkan ke dalam adonannya. Kemudian kita aduk pisangnya sampai semua bagian pisangnya terkena adonan. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita siapkan air yang sudah mendidih. Setelah itu kita aduk pisangnya sampai semua bagian pisangnya benar-benar terlapisi. Kemudian kita masukkan ke dalam air yang mendidih. Kita lanjutkan sampai semuanya selesai. Nah, setelah semua pisangnya sudah kita masukkan, sekarang kita kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit, ini pisangnya sudah matang, bisa kita angkat dan kita tiriskan. Sekarang kita siapkan kelapa parut yang sudah dikukus dan pisangnya. Kemudian pisangnya kita lumuri dengan kelapa parut.
Setelah selesai kita lumuri dengan kelapa parut, kita letakkan lagi di atas piring yang tadi tapi dialasi dengan daun pisang. Nah, setelah semua pisangnya selesai kita lumuri dengan kelapa parut, sekarang bisa kita iris. Untuk ukurannya sesuaikan dengan selera aja ya. Seperti ini tampilan bagian dalam pisangnya. Sekarang kita lanjutkan lagi mengirisnya sampai selesai. Setelah kita iris, pisangnya siap untuk kita sajikan. Siapkan piring saji yang dialasi dengan daun pisang, kemudian kita susun pisang di atasnya. Kalau sudah selesai kita susun di atas piring saji, sekarang kita tambahkan lagi kelapa parutnya. Nah, ini dia pisang rainya sudah selesai dan siap untuk kita nikmati. Jangan lupa pisang rai ini kita sajikan dengan kuah kinca yang sudah kita buat tadi. Sekarang kita cobain dulu. Nah, ini teksturnya kenyal karena pisangnya belum terlalu matang ya, jadi enak banget rasanya. Pokoknya kalau kalian punya tepung dan pisang jangan cuma digoreng ya, kita buat pisang rai ini aja karena rasanya enak, cara buatnya juga mudah. Silahkan dicobain ya resepnya, semoga bermanfaat. Bahan-bahan yang kita butuhkan ada 150 gram tepung beras ditambah 50 gram tepung tapioka, langsung kita aduk aja. Kemudian 200 gram pisang kepok matang yang sudah kita kukus. Kemudian gula aren secukupnya, lalu setengah sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir. Kemudian air hangat secukupnya, kurang lebih 120 ml. Kita lanjut ke cara pembuatannya. Siapkan wadah lalu masukkan pisang kepok yang sudah dikukus. Kemudian kita haluskan menggunakan garpu seperti ini, atau kalau mau di blender juga boleh. Kalau pisangnya sudah halus, sekarang kita masukkan garamnya. Masukkan juga gula pasir. Setelah itu kita aduk sampai merata. Kalau garam dan gulanya sudah tercampur merata, sekarang kita masukkan tepung beras dan tepung tapiokanya. Setelah itu kita aduk menggunakan centong seperti ini. Kemudian kita masukkan air hangat secara bertahap, kita sesuaikan aja dengan teksturnya. Kalau sudah lembut, airnya bisa dikurangi. Nah, untuk tahu teksturnya sudah lembut atau belum, sekarang kita uleni menggunakan tangan aja sampai merata. Kita uleni adonannya sampai kali seperti ini. Dan karena warnanya terlalu pucat, jadi biar agak cerah aku tambahkan pewarna kuning, lalu kita uleni lagi sampai merata. Nah, ini sudah selesai adonannya, sudah siap untuk kita bentuk-bentuk. Siapkan piring yang sudah diolesi dengan minyak agar tidak lengket, kemudian ambil sedikit adonan, lalu kita bulatkan dan kita pipihkan.
Setelah itu kita masukkan gula arennya, kemudian kita tutup, kita bulatkan lagi sampai rapi. Nah, kalau sudah jadi, sekarang kita letakkan di atas piring, kemudian kita lanjutkan lagi membentuknya sampai selesai. Ini semua adonannya sudah selesai kita bentuk, sekarang siap untuk kita rebus ya. Tapi sebelumnya kita siapkan dulu air, lalu kita rebus sampai mendidih, kemudian kita tambahkan sedikit minyak agar tidak lengket. Setelah itu, adonan kue yang sudah dibentuk-bentuk tadi bisa kita masukkan ya. Kalau sudah mendidih dan adonannya sudah mengambang, bisa kita angkat lalu kita tiriskan. Untuk wadahnya aku menggunakan takir, siapkan daun pisang yang sudah dipanaskan di kompor lalu dibentuk bulat. Kemudian kita lipat menjadi 2 dan kita lipat lagi menyerong, lalu kita staples. Kalau sudah, daunnya kita balik seperti ini, lalu kita lipat lagi bagian pinggirnya sampai membentuk mangkok. Nah, ini sudah jadi, bagian pinggirnya kita rapikan menggunakan gunting. Kemudian aku contohkan sekali lagi, silakan disimak biar bisa dipraktekkan di rumah ya. Kemudian ambil klepon pisang yang sudah kita rebus tadi, lalu balurkan dengan kelapa yang sudah dikukus. Setelah itu kita susun rapi di atas takirnya. Kemudian bagian atasnya kita tambahkan taburan kelapa lagi ya. Lanjutkan lagi melumuri kelapanya sampai selesai. Nah, ini sudah selesai, bagian atasnya aku tambahkan irisan daun pandan untuk mempercantiknya. Sekarang kita cobain dulu klepon pisangnya. Isian gula merahnya manis banget dan juga lumer banget ya. Teksturnya lembut, rasanya enak, silahkan dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Dan tungguin resep aku di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.